Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi informasi terbaru ya di hari ini yang mana di sini ada informasi yang admin dapatkan baru saja terkait rekan-rekan yang sebelumnya sudah dinyatakan lulus dalam seleksi administrasi P3K dan pada akhirnya mereka dibatalkan kelulusannya. Nah, untuk nama-namanya yang lulus setelah masa sangka silahkan dicek dengan baik rekan-rekan ya. Oke, jika ada suara-suara berisik abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info intinya. Oke, kami di sini mendapatkan informasi langsung dari portal atau website resmi Kementerian Agama Republik Indonesia, di mana diinformasikan bahwa 1.240 peserta diterima sanggahnya. Alhamdulillah rekan-rekannya. Nah, ini kabar gembira. 1.240 peserta yang diterima sanggahannya. 74.424 pelamar CP3K berhak ikuti seleksi kompetensi alias lanjut rekan-rekan ya. Pengumuman hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah. Kementerian Agama hari ini mengumumkan hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah bagi calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lebih dari 1.000 pelamar diterima sanggahannya. Kementerian Agama telah mengumumkan hasil seleksi administrasi CP3K tahun anggaran 2022 pada 15 Januari 2023, yang mana sebanyak 75.000, jadi ini pada pengumuman awal 75.000 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi. Sisanya atau sebanyak 149.435 peserta diumumkan tidak lulus seleksi administrasi. Jadi cukup banyak rekan-rekan ya. Pelamar seleksi CP3K Kementerian Agama yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi kemudian diberi kesempatan mengajukan sanggah dari 16 sampai 18 Januari 2023 melalui akun masing-masing pelamar. Total ada 43.559 pelamar yang mengajukan sanggahan. Jadi dari 149 ini 149.000 sekian yang tidak lulus seleksi administrasi, ada 43.559 yang mengajukan sanggah. Setelah dilakukan proses verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar, ternyata ada 1.240 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah masa sanggah. Daftar namanya dapat dilihat melalui pengumuman aplikasi Pusaka Kemenak. Jadi bisa kita cek melalui aplikasi Pusaka Kemenak rekan-rekannya, dan di sini admin sudah mendapatkan daftar nama pesertanya. Nah, ini adalah pengumuman tentang hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja CP3K Kementerian Agama Republik Indonesia. Di poin pertama, pelamar seleksi CP3K Kementerian Agama Republik Indonesia tahun anggaran 2022 yang dinyatakan tidak lulus. Nah, jelas rekan-rekan ya, yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi telah diberikan kesempatan mengajukan sanggah pada 16 sampai 18 Januari 2023 melalui akun masing-masing pelamar pada laman SSCASN. Poin kedua, panitia seleksi telah melakukan verifikasi ulang terhadap sanggahan pelamar. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah masa sanggah tercantum dalam lampiran pengumuman ini. Jadi yang 1.240 itu ada di bagian lampiran pengumuman ini rekan-rekan ya. Di poin ketiga, pelamar yang tidak tercantum dalam lampiran pengumuman ini dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi setelah masa sanggah. Jadi yang tidak ada namanya di lampiran ini itu tidak lulus rekan-rekan ya. Nah, ini 28 Januari 2023. Oke, nah ini adalah nama-nama peserta serta jabatannya rekan-rekan ya. Hasil seleksi administrasi setelah masa sanggah calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, ini adalah nama-nama peserta tersebut beserta jabatannya. Ini ada arsiparis. Ini arsiparis banyak sekali rekan-rekan ya. Guru juga ada. Nah, ini ada guru akidah, terus ini akidah, bahasa Arab, dan seterusnya rekan-rekan ya. Jadi totalnya di sini ada 1.000 ini ya, guru kelas juga ada 1.000 lebih. Jadi untuk rekan-rekan semua yang dari Kementerian Agama yang telah mengajukan sanggah,
Oke, rekan-rekannya bisa dicek akunnya masing-masing. Nah, di akunnya masing-masing rekan-rekannya. Oke. Nah, ini totalnya. Ini totalnya rekan-rekannya 1240. Oke. Nah, jadi ini sama persis dengan apa yang diumumkan melalui portal atau website resmi Kementerian Agama. Kementerian Agama mengumumkan daftar nama 1240 pelamar yang dinyatakan lulus seleksi setelah masa sanggah. Adapun pelamar yang tidak tercantum namanya dalam pengumuman berarti telah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi setelah masa sanggah. Keterangan alasan tidak lulus administrasi setelah masa sanggah dapat dilihat melalui akun masing-masing pelamar pada laman sscsmbkn.go.id. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi setelah masa sanggah lanjut NISAR dapat mencetak kartu tanda peserta ujian melalui laman SSCASN. Mereka juga berhak mengikuti tahapan seleksi selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi dengan menggunakan CAT. Waktu, lokasi, dan ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi dengan CAT akan diumumkan kemudian melalui aplikasi Pusaka. Jadi rekan-rekan yang lulus di seleksi administrasi ya, baik prasangga maupun pascasangga, silahkan unduh aplikasi Pusaka ini karena di sana mungkin akan sering-sering diumumkan. Batal lulus. Nah, di sini juga ada yang dibatalkan kelulusannya. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenak Nurudin menambahkan, bersamaan verifikasi ulang sanggahan pelamar, panitia seleksi juga melakukan peninjauan dan pemeriksaan kembali terhadap pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi CP3K Kementerian Agama tahun anggaran 2022 yang diumumkan pada 15 Januari 2023. Berdasarkan hasil peninjauan dan pemeriksaan kembali, panitia menemukan adanya data yang tidak sesuai dengan fakta atau ketentuan yang diunggah pelamar dengan persyaratan yang ditentukan. Jadi ada yang mengupload dokumen yang tidak sesuai dengan persyaratan atau ketentuan, sehingga panitia membatalkan. Nah, ini sini ya, membatalkan hasil seleksi administrasinya yang semula dinyatakan lulus menjadi tidak lulus. Ada 1899 pelamar yang dibatalkan hasil seleksi administrasinya dari yang semula dinyatakan lulus menjadi tidak lulus dan juga telah diberikan kesempatan sanggah. Keterangan alasan tidak lulus seleksi administrasi dapat dilihat melalui akun masing-masing pelamar, yaitu di portal SSCASN, tegas Nurudin, rekan-rekan ya. Daftar nama 1899 pelamar ini dapat juga dilihat melalui pengumuman di aplikasi Pusaka Kemenak. Setelah ditambah dengan yang lulus setelah masa sanggah dan dikurangi pelamar yang dibatalkan, totalnya ada 74.424 peserta CP3K yang berhak mengikuti seleksi kompetensi, katanya lagi. Jadi ini ada 74.000 rekan-rekan ya. Selanjutnya, patuhi ketentuan. Kepada seluruh pelamar yang dinyatakan lulus, Nurudin mengingatkan bahwa semuanya wajib mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang ditetapkan. Kelalaian pelamar dalam membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab pelamar. Apabila pelamar terbukti memberikan data yang tidak sesuai dengan fakta atau ketentuan, atau melakukan manipulasi data, nah ini bahaya. Manipulasi data, maka kelulusan yang bersangkutan dinyatakan batal dan atau pelamar diberhentikan sebagai P3K, tegasnya. Keputusan panitia bersifat final, mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat. Seluruh proses pelaksanaan seleksi CP3K Kementerian Agama tidak dipungut biaya apapun. Jadi ini tegas rekan-rekan ya, tidak ada biaya. Kelulusan pelamar ditentukan oleh kemampuan dan kompetensi pelamar. Nurudin mengimbau seluruh pelamar CP3K Kementerian Agama tidak mempercayai apabila orang atau pihak tertentu alias calo yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk apapun. Nah, jadi ini buat teman-teman yang dibatalkan kelulusannya, hati-hati jangan sampai ada calo atau oknum tertentu yang memanfaatkan. Nah, ini ya, karena sebelumnya mereka dinyatakan lulus, terus diverifikasi ulang, akhirnya mereka menjadi tidak lulus. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi admin ucapkan selamat buat rekan-rekan yang mengajukan sanggah dan diterima. Dan buat teman-teman yang dibatalkan kelulusannya, mohon bersabar. Insya Allah di tahun ini semoga secepatnya dibuka lagi rekrutmen CP3K di Kementerian Agama.
Mungkin cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.